Dari Kisah Rasul 2 ayat 15 sampai 40, saya akan mengupas satu renungan singkat pagi ini yang saya beri judul Ketika Roh Berbicara, Hati Terbuka. Ketika Roh Berbicara, Hati Terbuka. Saudara, saya perlu menjelaskan latar belakang dari perikop ini, di mana ini hari Pentakosta, bukan hanya perayaan tuayan gandum, tetapi saat panen jiwa pertama terjadi. Setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berdiri dan menyampaikan khotbah pertamanya dalam sejarah gereja yang penuh kuasa. Ini bukan hanya suara manusia, tetapi ketika Roh berbicara, hati manusia terbuka dan tersentuh. Saudara, Yerusalem pada saat itu keadaannya sangat ramai. Orang Yahudi dari berbagai daerah dengan bisa bahasa sedang hadir di Yerusalem. Dan ketika mereka melihat jemaat mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa mereka, mereka bingung, heran, justru mereka mengejek. Dan muncullah suara kenabian yang membuka telinga dan hati. Jadi ada inti makna dari kisah ini, di mana Yesus yang disalibkan adalah Mesias yang dijanjikan. Itu yang mau ditekankan oleh Petrus kepada semua orang yang mendengar. Dan pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan nubuatan dari Yoel. Dan pertobatan dan baptisan adalah respon terhadap pekerjaan Roh. Keselamatan terbuka bagi semua bangsa, bukan hanya Israel. Ada 3 pesan yang ingin saya bagikan di sini. Ketika Roh dicurahkan, yang pertama dalam bahasa Yunaninya, exio ayat 17 sampai 3 dan 33. Exio ini artinya mencurahkan secara limpah dan menyeluruh. Jadi Roh Kudus tidak datang hanya untuk satu orang, saudara, tetapi untuk semua orang percaya. Allah menggenapi janjinya. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk pengalaman emosional, tapi untuk menggerakkan pewartaan dan pertobatan. Yang kedua, hati yang tertusuk. Wow, tertusuk. Dalam bahasa Yunaninya, kata nuso, kata puarat, ayat 37. Jadi kata nuso ini artinya tertusuk dalam seperti ditikam. Jadi ini bukan sekedar rasa bersalah, tapi kesadaran mendalam bahwa mereka telah menolak Sang Mesias. Ketika Roh Kudus berbicara, hati yang keras pun, saudara, percayalah, akan dilembutkan. Kesadaran akan dosa itu adalah anugerah, bukan kutuk. Dan yang ketiga, pesannya, bertobatlah dan dibaptislah. Dalam bahasa Yunani, metanoia, ya. Metanoia bukan hanya merasa menyesal, tetapi mengubah arah pikiran dan hidup. Keselamatan bukan hanya percaya pasif, tapi pertobatan aktif. Respon terhadap Roh adalah perubahan nyata. Ada 3 yang bisa kita aplikasikan di sini, saudara. Buka telinga rohani dalam doa dan firman. Jangan remehkan suara Roh Kudus dalam hati kita. Itu mungkin suara yang sangat lembut, tetapi percayalah, itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Yang kedua, bersedialah mengaku dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada pembaharuan tanpa konfrontasi dengan dosa, saudara. Pertobatan bukan aib, tapi pintu pemulihan. Saudara, yang ketiga, menjadi saksi yang menyuarakan Injil dengan kuasa. Seperti Petrus, kita dipanggil untuk berdiri dan berbicara dengan keberanian. Bukan karena kita kuat, tapi karena Roh yang bekerja. Saudara, Roh berbicara, Roh Kudus berbicara, bukan untuk membuat kita nyaman, tetapi untuk membuat kita sadar. Ketika hati kita tertusuk oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, keselamatan artinya mulai bersemi di dalam diri kita. Pertobatan sejati itu bukan reaksi emosional, saudara, tapi itu keputusan spiritual.
Hari itu saudara, tahukah Anda 3.000 orang menyerahkan hidup kepada Kristus karena satu khotbah yang diurapi Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus, Roh yang sama hadir di tengah kita, bukan hanya untuk membuat kita terkesan, tapi untuk membuat kita terlahir kembali. Jadi apa yang harus kita perbuat? Maukah kita bertanya demikian saat ini? Tuhan memberkati.